jodohin lagi, dia tetap menganggap ini sesuatu yang ya nggak dipungkiri, tapi juga ya kita lihatlah. Romantis. Benarkah hal itu yang akan menjadi klimaks dari aksi perjodohan netizen terhadap Fujianti Utami dan Reza Arab saat ini? Menelisik hal tersebut, ahli kartu tarot Denny Darko pun ikut beraksi meneropong masa depan perjodohan keduanya oleh netizen melalui kartu tarot. Menariknya, ada sikap salah tingkah dari Reza Arab di hadapan Fuji, dan Fuji Utami pun merespon perjodohan tersebut seakan terhanyut di dalamnya. Benarkah ini sesuatu yang natural atau ada embel-embel keuntungan secara bisnis dari keviralan mereka berdua di baliknya? Akankah Fuji dan Reza Arab berjodoh di kemudian hari atau justru akan sulit karena keduanya punya latar belakang yang berbeda? Simak peneropongan kartu tarot Denny Darko atas nasib perjodohan Fujianti Utami dan Reza Arab yang kini populer dengan nama couple pemberian netizen Furab, Fuji Arab. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih heboh dibahas soal aksi perjodohan netizen terhadap Fujianti Utami dengan Reza Arab di sosial media dengan nama couple Furab. Mengetahui hal tersebut, ahli kartu tarot Denny Darko mencoba menelisik nasib di kemudian hari dari aksi perjodohan antara Fuji dan Reza Arab tersebut. Menurut Denny Darko melalui kartu tarotnya, cara Fuji merespon aksi perjodohan netizen adalah mencoba membiarkan dirinya larut di dalamnya. Alasannya, menurut Denny Darko, karena aksi tersebut akan mengalirkan banyak keuntungan bagi dirinya dan juga Reza Arab dari segi bisnis. Konon, hal tersebut tidak salah untuk Fuji lakukan, apalagi keduanya saat ini sama-sama lajang. Ya maksudnya tentu saja adalah engagement, karena Reza Arab kan punya masa dan fans yang sangat besar, dan fanbase-nya juga ada yang beririsan, ada yang nggak beririsan. Yang beririsan tentu saja yang berteman dengan Erika Carlina. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya satu hal yang menguntungkan untuk seorang selebgram yang memang pekerjaannya ya mengumpulkan follower, dan mereka ini di-endorse karena followersnya ini tadi. Jadi buat Fuji ini bukan selalu sesuatu yang benar-benar suka juga atau enggak, tapi lebih kepada ini menguntungkan karena ada sebuah masa yang berbeda daripada masa yang mengikutinya. Sehingga saya berpikir ini sesuatu yang bagus untuk stardom atau ketenaran Fujianti Utami. Ya, ini sesuatu yang dia pengen lihat ke depannya akan seperti apa. Kartu Ace of Wands, kartu tentang bagaimana sebuah hal atau harapan kecil ini bisa saja menjadi besar, tapi bisa saja ini juga nggak akan berkembang. Tapi kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ini sesuatu yang sangat menguntungkan dan bisa berakibat kepada ketenaran yang lebih melambung saat mereka berdua ini disatukan, terutama saat mereka ya ketahuan single, sama-sama single seperti itu. Terkait ekspresi Reza Arab yang salah tingkah alias salting menjadi sorotan netizen ketika dijodoh-jodohkan dengan Fuji. Ahli tarot Denny Darko melihat bahwa sikap salah tingkah tersebut adalah hal yang biasa terjadi jika seseorang dijodoh-jodohkan, apalagi di depan sosok yang dijodohkan tersebut. Di sisi lain, menurut Denny Darko, perasaan Fuji ketika dirinya dijodohkan dengan Reza Arab biasa saja karena ia lebih bisa menahan diri, apalagi sebelumnya ia sudah terbiasa dijodoh-jodohkan dengan beberapa pria. Sementara itu, Reza Arab tampak belum move on dari almarhumah Lula Lafah, mendiang kekasihnya. Saya pikir nggak segampang itu melupakan mendiang kekasihnya yang dulu ya. Jadi kalau salting ini ya karena dia dijodohkan dengan seseorang yang baru, dan saya pikir sebagai seorang manusia normal, laki-laki perempuan siapapun itu pasti akan salting
jika dia ternyata dijodohkan oleh orang-orang lain, terutama saat mengetahui bahwa dia memiliki banyak pengikut dan juga Fuji memiliki banyak pengikut, dan dia pasti akan berpikir kira-kira pengikutnya akan mengatakan apa. Fuji lebih bisa menahan diri. Fuji ini kayak seseorang yang sudah pernah dijodohkan dengan semua orang. Semua orang dalam artian macam-macam lah, Esar Khalid, Verrell Bramasta, banyak lah. Dan untuk yang satu ini kayak ya udahlah, dijodohin lagi, dia tetap menganggap ini sesuatu yang ya nggak dipungkiri, tapi juga ya kita lihatlah nanti ini kedepannya seperti apa. Saya sih agak pesimis karena Fuji di sini memang melihat Reza Arab ini bukan tipikal pria yang diharapkan atau diidamkan dia. Bahwa Reza Arab pun itu punya kecenderungan untuk dekat dengan seseorang yang nggak seperti Fuji. Jadi kalau saya sih melihat bahwa Reza ini sebenarnya, kalau saya kira dengan yang lama ini masih belum move on, dengan yang baru pun ini dia belum nyari. Bahkan saya merasa bahwa Marathon ini sebenarnya adalah upaya dia untuk melupakan kesedihannya di pengalamannya dia yang sebelumnya itu tadi. Jadi kalau ditanya ini tadi, saya merasa bahwa, dan yang saya lihat dari kartu ini, Reza Arab ini masih berusaha untuk bisa move on dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Berdasarkan hasil telisik kartu tarotnya, Denny Darko juga melihat bahwa sebenarnya netizen yang menjodohkan Fuji dan Reza Arab mengetahui bahwa keduanya akan sulit untuk disatukan di kemudian hari, mengingat latar belakang mereka yang disebut Denny Darko bak langit dan bumi. Namun, netizen tetap melakukan aksi perjodohan atas keduanya karena mungkin netizen percaya bahwa keajaiban akan terjadi karena cinta. Ya sebenarnya yang dirasakan ya perasaannya follower, bukan perasaannya Fuji. Bukan dalam arti yang jahat ya. Maksudnya belum ada chemistry di antara mereka berdua. Belum ada sesuatu yang tumbuh dan bisa dikatakan ini adalah perasaan yang saling care. The Knight of Coins ini, bahwa mereka ini lebih care kepada apa yang difikirkan oleh para netizen yang bisa menghasilkan uang ini tadi. Ini terlalu berbeda antara bumi dan langit. Tapi mungkin di sini banyak yang mengatakan, nah cinta bukankah sesuatu yang berbeda untuk disatukan? Betul. Tapi ya apakah mereka mau melakukan itu? Mungkin netizen masih berpikir bahwa keajaiban akan terjadi karena cinta. Betul. Tapi juga nggak dalam hal Reza Arab dan Fuji ini. Denny Darko juga memprediksi bahwa gema perjodohan Furap ini masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. Namun, dari prediksi kartu tarot Denny Darko, terbentang sikap yang berbeda dari Fuji dan Reza Arab menghadapi perjodohan netizen ini. Fuji sendiri tidak terlalu berselera untuk mengikuti aksi perjodohan netizen dengan Reza Arab karena adanya banyak perbedaan di antara mereka. Sedangkan Reza Arab konon justru akan menikmati aksi perjodohan netizen ini sejauh masih dianggap lucu dan menggemaskan dari sisi netizen karena hal itu akan menguntungkan secara finansial bagi Reza Arab. Dan benarkah Fuji kelak akan berjodoh dengan Reza Arab? Saya pikir sih bisa saja kalau ternyata selama sebulan ke depan netizen masih tetap membicarakan dan menginginkan hal ini. Tapi kadang-kadang netizen pun itu juga ajaib, mereka tuh hanya pengen jodoh-jodohin aja, mereka tahu nggak mungkin dijodohin aja gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau saya pikir kadang ya sehat dan nggak sehat ya. Karena kalau sangat percaya nanti mereka pasti akan menyuruh untuk mereka ini bersama, padahal nggak ada kenyamanan di antara mereka berdua. Atau kecuali jika ternyata misalkan kalau kita melihat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting seperti itu. Mereka dijodohin tapi mereka pun kan kayak kakak dan adik, sehingga mereka pun ya nyaman melakukan hal itu. Tapi kalau ini kan benar-benar seperti dari dua gunung yang berbeda disatukan di satu belanga yang akan susah untuk disatukan. Tergantung mereka berdua. Kalau mereka berdua tahan aja dan mereka ngambil santai aja, ini mungkin bisa sampai akhir tahun masih akan dibicarakan. Tapi kita lihat sepertinya Fuji ini mungkin nggak akan terlalu berselera dengan hal ini tadi. Melihat karakternya juga akan berbeda, terlalu banyak orang-orang yang akan mempertentangkan, sehingga yang akan difikirkan lebih kepada damage yang akan muncul. Jika ternyata ada orang yang nanti, loh kok dengan seseorang yang karakternya berbeda, dengan seseorang yang
bahkan nggak hanya berbeda tapi bertolak belakang dengan karakter Islaminya keluarga Pak Haji Faisal ini tadi, dan juga kepada bagaimana mereka berdua yang beda agama ini tadi, sehingga kalau saya melihat ini satu hal yang akan sulit dipuji. Tapi kalau untuk ke Reza Arab, ya kalau ini ternyata sesuatu yang akan lucu dan bisa mengambil fans yang puji kan, ya ini sesuatu yang nggak akan dilewatkan juga. Saya kira untuk saat ini enggak ya, tapi jodoh secara finansial, secara fortune atau uang yang datang itu iya. Karena mereka berdua sama-sama beken dan terus disatukan. Saya pikir itu. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang itu, ya sebenarnya kan Fuji ini bisa dijodohkan dengan Andre Taulani, ya juga bisa sama-sama terkenal. Tapi kan kayak bapak sama anak ya kan. Jadi kadang-kadang kita memang harus berpikir bahwa dalam sebuah hubungan itu kenyamanan itu diperlukan. Kenyamanan bisa muncul jika ternyata latar belakangnya sama, atau mereka ternyata menyukai sesuatu yang sama, atau ternyata mereka ini saling mengisi. Nah, tapi kalau dari awal berbeda agama, bertolak belakang dari pacar-pacarnya sebelumnya yang Islami terus tatoan gitu kan, wajahnya sangar gitu. Jadi kalau saya pikir sih ini kita nikmati sebagai sebuah bentuk hiburan saja. Di sisi lain, Fujianti Utami sebelumnya telah berharap bahwa ia fokus untuk menikah alias bertemu jodohnya di tahun ini. Lantas, siapa pria yang bakal digandeng Fuji ke pelaminan? Benarkah Reza Arab? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terlontar nyaring dari mulut Fujianti Utami sebelumnya suatu pernyataan yang mengejutkan publik bahwa ia fokus pada rencananya untuk menikah di tahun ini juga, yaitu 2026. Pernyataan Fuji tersebut disebut mengejutkan lantaran ia tidak biasanya mengucapkan suatu pernyataan begitu saja jika memang belum ada suatu kepastian. Namun kali ini tampak Fuji mengatakannya dengan sangat yakin. Apakah hal itu diucapkan Fuji lantaran selama ini ia menjalin hubungan secara diam-diam dengan seorang pria yang ia yakin akan menjadi calon imam yang baik baginya di kemudian hari? Atau pernyataan Fuji tersebut diucapkan sebagai suatu doa bagi dirinya sendiri di tengah ketidakpastian hubungannya yang ia rajut selama ini dengan beberapa pria yang sempat mendekati dirinya. Lalu siapakah calon suami Fuji yang digadang-gadang akan menikahinya di tahun ini? Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calon kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas, itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek. Saya bayar. Mungkin mau nyariin apa? Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin? Ada kriteria khusus buat cowok? Nggak ada kriteria. Fuji juga sebelumnya mengakui bahwa dirinya belakangan ini merasa sulit untuk bisa percaya dengan orang lagi lantaran trauma dengan pengalaman pahit yang sering ia alami selama ini. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Fuji beberapa mengalami penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh timnya sendiri. Hal itu membuat Fuji merasa tersakiti karena bukan baru sekali ia mengalaminya, tapi sudah yang kedua kalinya. Untuk memberikan efek jera kepada terduga pelaku, Fuji ketika itu pun sudah melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke pihak kepolisian dengan menggandeng kuasa hukum, Sandy Arifin. Karena sama orang
Aku kayaknya udah nggak bisa percaya sama orang lagi deh. Udah nggak tahu deh, aku kayaknya udah nggak bisa percaya sama orang deh. Mau temen pun kadang ada boundaries ya sekarang jadinya. Ada traumanya gitu loh. Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mantan manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin satu orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain. Dan nggak satu orang, dua orang, tapi kayak hampir apa ya, mungkin 4 orang, 5 orang. Jadi saling nge-backup gitu loh. Jadi di situ aku nggak tahu kalau misalnya mereka main belakang gitu. Tapi yang aku laporin baru 1 orang sih kali ini. Nggak tahu kalau kedepannya mungkin tahu suatu hal lagi, mungkin perlu proses juga kali orangnya. M lah kalau. Kalau ratusan ya nggak tahu sih ya. Nggak tahu. M lagi. Mau ngarep balik duitnya gimana? Udah nggak berharap duitnya balik deh kayaknya, nggak tahu lah. Berarti sudah mengikhlaskan apa? Enggak lah. Ya proses dulu lah, kita lihat nanti. Karena menurut aku ini bukan sekedar duit aja, tapi orangnya jahat sama aku. Itu semuanya itu jahat sama aku, bukan sekedar uang aja. Kayak mungkin ngomongin belakang, terus mungkin ngambil barang. Iya sih, ngambil barang. Terus apa lagi ya? Banyak sih pokoknya. Banyak yang bikin aku sakit hati, yang aku ngerasa aku sudah kasih yang lebih dari cukup, tapi malah balasannya tuh bukan sekedar yang ngambil duit aja, nggak sekedar sesimpel itu. Tapi menurut aku sifat-sifat mereka tuh udah minus banget gitu loh. Jadi lapor aja deh, aku udah nggak kuat. Di sisi lain, respon Haji Faisal, ayah Fuji, ketika Fuji dijodohkan netizen dengan Reza Arab. Lantas, benarkah Haji Faisal merasa kecewa dengan aksi perjodohan dari netizen tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, hebohnya isu kedekatan Fujianti Utami dengan YouTuber beken Reza Arab belakangan ini pasca dijodoh-jodohkan netizen, hingga muncul nama couple Furap, Fuji Arab. Sebelumnya telah mendapat respon dari ayah Fuji, Haji Faisal. Haji Faisal mengaku bahwa gerakan netizen menjodohkan Fuji dengan Reza Arab seakan tak terbendung. Diakuinya bahwa dengan secepat kilat pula netizen menyebarkan aksi dukungan untuk Furap. Hingga tiba-tiba saja kiriman pesan dukungan untuk Furap tersebut masuk ke handphone ibunda Fuji, yaitu Dewi Zuhriati. Hal itu mengundang reaksi mengejutkan dari keluarga Fuji, terutama dari Haji Faisal, sang ayah. Pasalnya, selama ini Fuji selalu memperkenalkan kepada keluarganya jika ia menjalin hubungan istimewa dengan seorang pria. Tak heran, tanggapan Haji Faisal tentang isu hubungan Fuji dengan Reza Arab pun mengejutkan. Sekarang kan pada dikirim ke Oma kan, Oma apa namanya surat katanya kan bingung juga Oma jadinya kan. Padahal orang mengadakan acara kok dibuat lagi istilah begini. Apa sih? Nah, saya nggak ngerti apa maksudnya orang ini. Anak saya itu kan berkolaborasi. Nah, kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang pas juga sih, kurang bagus. Saya juga melihat sebagian komentar-komentar netizen yang sedikit kecil ya, sudah nggak bagus, sudah nggak pas ya. Jadi dengan siapa anak saya tampil, dengan siapa anak saya berkolaborasi, selalu dijodoh-jodoh. Iya, betul. Udah berapa banyak yang dijodohkan kepada anak saya sejak awal. Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Anak saya cuma satu, baru umur 23, nggak buru-buru. Malah kalau dia sekarang mungkin saya sedih sekarang kali ya, karena bagi saya kalau dapat memilih ya tunggu, masih mau tunggu juga saya Pak. 23 tahun kan abangnya masih ada, istilahnya nggak buru-buru saya. Tak
Tak hanya itu, terkait Fuji yang justru merespon isu perjodohan dirinya dengan Reza Arab, Haji Faisal menyebut bahwa hal itu dilakukan Fuji hanya untuk mencairkan suasana saja dan sebagai bagian dari pekerjaan. Menurut Haji Faisal, Fuji menerima undangan Reza Arab sebagai bentuk penghormatannya kepada tuan rumah. Haji Faisal juga mengungkap sikapnya. Jika benar putrinya, Fuji dan Reza Arab memang menjalin hubungan asmara, kemudian Haji Faisal juga menanggapi seperti apa sosok Reza Arab di matanya. Ya mereka hanya tampil, anak saya ini diundang, diajak, terus datang menghormati tuan rumah. Tuan rumah tentu menghormati anak saya selaku tamu. Hanya itu. Kok tiba-tiba aja ada lagi istilah saya kagak ngerti. Saya nggak ngerti. Itu bentuknya anak saya ini mau aja dia kemana aja dia bergaul, kemana aja dia dengan siapa aja berteman sejauh tidak menjatuhkan dia, tidak merugikan dia, tidak menghina dia. Nah, saya tidak keberatan. Dia masuk di kalangan mana aja mau aja dia. Penting saling menghargai kita, saling menghormati kita. Saya rasa Uci pun juga nggak pernah berpikir ke situ. Dan bahkan orang yang mengadakan acara pun juga mungkin tidak pernah berpikir ke situ ya. Hanya berkolaborasi, saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang menjatuhkan di situ. Saya yang membaca, saya yang melihat kan sudah tidak nyaman saya. Iya, ya nggak perlu ditanyakan lagi ya. Anak saya nggak perlulah dia ngomong ya. Pastilah siapa yang nyaman. Serupa itu ya, artinya nyamannya ya kita udah baik-baik. Orang baik ke kita, kita baik ke kita. Di pihak orang pun juga belum tentu nyaman. Ya. Itu tidak ada masalah. Nah, ya mungkin dia hanya membuat bagaimana, menurut saya sih ya karena bagaimana dia menghidupkan, ya nggak tahu ya, bisa jadi saja supaya suasana itu mencair ya. Kita kan harus di dalam kolaborasi itu bagaimana suasana itu bisa mencair. Kita kerja ya kerja, jadi jangan dalam bekerja itu di hubungan mencari jodoh ya. Jadi istilahnya kan bagaimana suasana supaya hidup, bagaimana supaya keakraban itu ada, kan harus begitu ya. Itu kan bagian dari manajemen itu kan. Dia datang sebagai kerja, kolaborasi. Kok pertanyaan kamu masih jauh? Nah ini kan saya jadi bingung juga jadinya kan. Baik, nah. Hanya sebatas collab dan namanya. Bukan artinya mereka dia diundang, dia diajak datang, menghargai. Kan gitu. Apalagi kenapa kita panjang-panjang? Ya sejauh ini kan nggak ada yang menjadi masalah. Masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen